got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. You say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizka Pindah dengan NIM 200422228 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian laporan mini riset kami yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian kami ini berlokasi di Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan. Kenapa kami memilih nagari tersebut? Karena di Nagari Sungai Tunu ini kami melihat adanya suatu permasalahan yang dapat dibahas dan kami tertarik untuk meneliti di nagari tersebut. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Salah satu nagari yang telah membentuk badan usaha milik nagari adalah Nagari Sungai Tunu. Nagari Sungai Tunu mendirikan Bumnak dengan nama Bumnak Bukit Lintang. Nah, nama Bukit Lintang ini diambil dari nagarinya yang berada di daerah perbukitan yang melintang. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti ke Nagari Sungai Tunu ini, Bumnak yang berada di Nagari Sungai Tunu ini lebih berfokus di bidang pertanian, yaitu pupuk padi. Program Bumnak Pupuk Padi ini bertujuan untuk membantu para petani memudahkan dalam membeli pupuk padi yang dilakukan dengan cara kredit. Oleh karena itu, masyarakat merasa lebih terbantu. Namun program ini tidak berjalan dengan lancar dan tidak berjalan dengan jangka waktu yang lama dikarenakan macetnya pembayaran kredit pupuk padi itu. Akibat terjadi macetnya pembayaran kredit pupuk padi mengakibatkan kurangnya pendapatan dari Bumnak, sehingga program ini tidak dapat beroperasi dengan baik yang mengakibatkan fatalnya suatu organisasi program ini, sehingga bubarnya kepengurusan Bumnak pada tahun 2019. Lahirnya Peraturan Nagari Sungai Tunu Nomor 02 Tahun 2017 mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Nagari atau Bumnak di Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan pemerintah nagari melalui pengelolaan potensi nagari dan aset pemerintah nagari. Perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari atau Bumnak. Oleh karena itu, di Nagari Sungai Tunu adanya sebuah Badan Usaha Milik Nagari atau Bumnak yang bernama Bukit Lintang ini. Nah, hal ini dijelaskan melalui wawancara bersama Bapak Musnal selaku sekretaris di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Beliau menjelaskan bahwa Bumnak ini diberi nama Bukit Lintang. Nah, dana pelatihan bagi anggota Bumnak 10 juta, 60 modal, setelah itu ditambah lagi modal pada tahun 2018 sebanyak 31.500 juta, 2019 ditambah lagi 25 juta. Setelah penambahan modal telah dilakukan, pihak dari Kantor Wali Nagari meminta laporan kegiatan dari pengurus Bumnak. Namun laporan tersebut tidak berjalan. Kegiatan Bumnak berjalan dengan 2 program langsung, yaitu BRI-Link dan Pupuk Tani. Kegiatan program BRI-Link tersebut diberikan tempat seperti ruko yang disewakan serta membeli alat dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, alat BRI-Link atau penyewaan ruko dibayar langsung 5 tahun. Kendala petani tidak membayar kredit pupuk atau kredit yang dimacetnya dalam pupuk tani ini disebabkan kegagalan panen yang dialami oleh para petani. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Bumnak di Nagari Sungai Tunu ini bernama Bumnak Bukit Lintang, yang di dalamnya ada 2 program, yaitu program pupuk tani dan program BRI-Link. Namun program ini tidak berjalan dengan seharusnya. Program pupuk tani ini dilakukan dengan cara membagikan pupuk padi ke masyarakat, lalu dibayar pada saat masyarakat telah panen. Namun, hal ini tidak berjalan dengan semestinya, karena rata-rata di Nagari Sungai Tunu pada saat itu gagal panen, yang menyebabkan tidak terbayarnya pupuk padi tersebut, dan karena hal inilah tidak berjalannya kepengurusan Bumnak. Setelah gagal panen tersebut, masyarakat terjadinya suatu kemacetan yang mengharuskan masyarakat
yang harusnya masyarakat membayar, tetapi terjadi kegagalan panen. Oleh karena itu, tidak terjadinya pembayaran dengan secara lancar. Terlepas dari suatu implementasi, tentunya kita harus mengetahui bagaimana dan apa kendala yang dihadapi oleh pengurus Bumnak di Nagari itu sendiri. Dari diketahuinya kendala dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka kita juga akan tahu apa penyebab dari gagalnya kepengurusan Bumnak di Nagari Sungai Tunu ini. Hal ini diperjelas oleh Bapak Musnal selaku Sekretaris Wali Nagari yang menyebutkan bahwa umumnya di ranah pesisir Bumnaknya itu bermasalah. Program Bumnak yang ada di ranah pesisir itu difokuskan di bagian pertanian, yaitu pemberian pupuk padi kepada petani. Nah, program ini bertujuan tentunya yaitu yang paling utama adalah membantu masyarakat dalam pemberian kredit terhadap pupuk tani. Pembayaran kredit tersebut dilakukan setelah petani panen padi. Namun, pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan lancar karena para petani mengalami kegagalan panen. Nah, akibatnya petani tidak membayar kredit pupuk tani tersebut. Nah, permodalan Bumnak dilakukan 3 kali modal. Yang pertama yaitu 70 juta, lalu dibentuk kepengurusan Bumnak oleh Nagari. Melalui wawancara, beliau juga menjelaskan bahwa SDM yang tidak berkompeten dalam mengurus atau mengelola dana yang ada, sehingga uang tersebut habis. Keinginan untuk membentuk kembali dengan bidang yang lain tidak ada. Tidak ada keinginan kembali untuk membangkitkan, karena takut terulang kembali kejadian yang serupa. Dari adanya kendala yang dihadapi oleh kepengurusan Bumnak Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan, namun harus ada juga upaya yang dilakukan oleh Nagari Sungai Tunu agar tetap terjalannya Bumnak tersebut. Upaya ini akan diperjelas oleh Bapak Musnal selaku Sekretaris Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa usaha untuk membangkitkan Bumnak ini telah dicoba, tetapi tidak ada cara untuk membangkitkannya kembali. Modal yang telah dipakai tidak kembali. Akibat masyarakat tidak membayar kredit pupuk padi itu sampai saat sekarang, dan kepengurusan Bumnak itu sendiri juga telah mengundurkan diri dari pengurus Bumnak. Dari pihak kantor wali Nagari pun sudah telah menyusuri namun tidak mendapatkan hasil, sehingga sampai saat sekarang hasilnya tetap sama, yaitu nihil. Setelah Bumnak tidak ada, pendapatan asli Nagari ini tidak ada dari PAD. Pendapatan Nagari didapatkan dari Pasar Nagari yang hanya mengumpulkan 70.000 per minggu dari Pasar Nagari. Namun dari Bumnak, Nagari belum mendapatkan hasil untuk meningkatkan PAD. Cara untuk mengatasi pembayaran kredit yang tidak lancar telah dilakukan, namun pada saat itu mengalami COVID-19 serta kegagalan panen bagi para petani. Program BRI Link juga tidak berjalan karena modal tidak tercukupi karena telah membayar seluruh keperluan dan perlengkapan BRI Link, sehingga tidak ada modal yang dijadikan putaran modal kembali. Untuk masyarakat yang ingin mengambil kredit pupuk padi tidak ada kriteria terkhusus, asalkan masyarakat yang bertani dan memerlukan pupuk padi, dan pada umumnya masyarakat Sungai Tunu itu memang bertani, itu boleh melakukan suatu kredit dari program Bumnak ini. Selain itu, kami juga menanyakan bagaimana dampak atas kegagalan Bumnak ini di Nagari Sungai Tunu terhadap kantor wali Nagari Sungai Tunu. Nah, beliau menjelaskan bahwa sejak 2019 tidak dianggarkan lagi. Dampak dari tidak adanya Bumnak bagi Nagari itu berdampak pada PAD-nya. Tentu saja berkurang dan Nagari tidak bisa menjadi desa mandiri seperti desa-desa yang lain. Bahkan desa yang di perkotaan, dan dampak bagi masyarakat tidak ada lagi pengkreditan pupuk padi yang dapat membantu mereka dalam memperoleh pupuk padi. Berdasarkan judul yang kami angkat, dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai implementasi program badan usaha milik Nagari dalam
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan. Itu kami mengambil kesimpulan bahwa ada kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu, yaitu kendalanya ada dua, yaitu kendala internal dan eksternal. Yang pertama yaitu kendala internal, yaitu berasal dari Bumnak itu sendiri, yaitu kurangnya tim penyuluh dari Bumnak yang menyebabkan kurang optimalnya proses pemberdayaan masyarakat di Nagari Sungai Tunu. Yang kedua kendalanya yaitu kendala eksternal berupa masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat menganggap program dari Bumnak ini hanya buang-buang waktu saja, serta menganggap program Bumnak ini hanya sepele. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengetahuan sumber daya manusia yang masih rendah. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan atau presentasikan dari hasil penelitian di Nagari Sungai Tunu tentang adanya implementasi badan usaha milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu. Baiklah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.